Bener. Karena buat sekarang kan udah kalah 2 kali nih berarti nih. Kalah ketiga Oke. nih sekarang nih gamenya. Broken Walls lagi adik-adik. Kita menuju ke arah Broken Walls. Let's go. Ini ya. Mapnya 4 kali loh, sama loh, broken wall semua ya. Ini menarik nih. Karena bener-bener dikasih lihat nih pattern jungle sekarang bener-bener bisa berubah. Ada yang startnya dari Fire Beetle, ada yang startnya masih dari Purple Buff gitu kan. Tergantung orangnya sih, Be. Sama tergantung nanti dia mau gameplaynya kayak gimana. Mau dia mau main ganking kah? Mau dia emang ngeharas ke arah jungle musuh, nge-invite jungle musuh, atau memang mereka mau coba menangin landing sungainya. Itu juga mempengaruhi rotasi jungler tuh, Be. Pasti, karena kan keputusan-keputusan yang diambil kan pasti bakal berpengaruh ya sama rotasi awalnya. Karena di 2 menit awal ya emang gak jarang lah kita ngelihat ada perbedaan level, ada rotasi yang beda yang buat dipilih ya. Nah ini nih, makanya kita lihat nanti di game yang kedua apakah bakal ada perubahan yang terjadi dari draftingnya. Apalagi dengan adanya Broken Wall lagi yang dipilih. Penasaran sama Baxia sama Fredrin ya sih, tadi kan ada pertukaran juga tuh. Oke. Baxia Fredrin. Langsung aja kita ban and pick. Pufius out of nowhere sudah diamankan Profesor bersama dengan Yu Chong. Tapi di sisi sebaliknya kita melihat udah ada Baxia, tidak ada lagi Baxia, tidak ada Marcel dan no Freya klub. Ini untuk ngomongin Baxia emang wajar ya ditutup ya, di ban ya. Karena emang pada kenyataannya agak sulit tadi game pertama itu. Iran sadar bahwa mereka menang gara-gara ada Baxia, jadi mereka ban Baxianya. Biar nggak repot dan Cusin first pick. Ini pick yang bagus dari Oman, langsung di react dengan adanya Harit ternyata ya yang diambil. Oke, untuk Harit. fase pick yang kedua. Apakah bakal bersama dengan hero jungler terlebih dahulu, Fredrin gitu? Gue sih Fredrin ya suka ya. Kalau mereka mau tutup Fredrinnya boleh, atau mereka mau coba main ke arah Eve juga boleh. Tapi kalau ngelihat udah ada mid lane di depan, kayaknya para pasukan dari tim Iran sih kayaknya lebih wise untuk tank jungler terlebih dahulu. Tapi Grok! Wow! Grok. Oh ini menarik ya, karena Grok itu juga dapetin adjustment. Dimana dia darahnya dikurangin tapi defense-nya dinaikin. Jadi dia lebih kokoh terhadap Magic buat di patch sekarang. Physical defense-nya juga bagus. Ya ini mungkin buat ini ya, mengatur minion biar minionnya menang dan mengarah ke Iran gitu loh. Oke. Claude. Claude, tapi Claude Matchup ini yang sepadan ya. matchup sepadan, tapi jangan lupakan sih Prof, ini Claude bisa selesai dari blessing duetnya kalau ada knock-up yang dimiliki dari Grok. Itu jangan dilupakan Profesor. Dan gankingnya juga harus diperhatikan. Jadi Purify udah pasti di tangan dari Cloud. Harus cepat-cepat winter ya. Untuk menghindari Harit punya damage, untuk menghindari tectonic charge dari Grok juga. Atau yang dulu kita kenal dengan wild charge. Jadi ya emang wajar aja nih ini Claude yang picknya cukup berbahaya walaupun matchup untuk gold lane-nya cukup imbang. Apalagi dengan adanya Emblem Fighter dan nerf. Jangan lupa nih Ranger Mas, yang paling penting adalah nerf dari Claude ini berpengaruh banget untuk di ya 8 menit awal lah sebelum Trinity. Karena mungkin dia baru berasa nanti kalau udah Trinity ya. Karena betul. Dia Blazing Duetnya akan lebih berasa ketika physical damage-nya tuh udah tinggi juga. Kalau nggak gelitik ya Profesor ya. Kalau nggak geli-geli saja ini dia. Geli-geli saja. Tapi Khalid, gue suka banget Khalid supaya tidak ada teman untuk seorang Zuxin. Jadi biarin Khalidnya ditutup dan bersama dengan adanya Hilda. Tidak boleh ada yang rusuh menuju ke arah jungle. Apakah jungle-nya bukan tank kali ini Profesor? Wah kayaknya larinya ke fighter ya kalau bukan tank ya. Karena seperti yang kita lihat udah ada Grok sama Eve. Harusnya nggak jauh-jauh dari hero yang mungkin kayak Guinevere. Karena Guinevere juga di sini masih open. Tapi kalau Guinevere Magic semua Ranger Mas, mungkin yang ada knock up airborne-nya juga cuma Alpha, dan Alpha lagi nggak meta. Leomord habis kena nerf oke sih. Tapi setidaknya iya. paling stabil.
Kalau enggak, kalau mereka mau main Suyo ya boleh, tapi pastikan Suyo kali ini harus bermain dengan agresif bersama The Grok ya. Tapi Alice di arah EXP lane-nya bakal lebih kuat. Hanzo! Nah, kan keluarkan hero-nya kan Hanzo, seperti yang saya bilang tadi Ranger Mas. Kalau nyebrang-nyebrang jungle dikit nih won't hurt you gitu kan bahasanya. Wah, tapi ternyata diresponnya dengan Lancelot. Ini berbeda ini dari juga apa yang kita pikirkan, Profesor. Tapi ini pick bagus loh, Lancelot itu kan emang tipikal hero yang bisa nge-skip depan, dia bisa langsung cari Hanzo-nya ya. Jadi ini kayaknya reaction dari Hanzo pick deh Lancelotnya. Jadi emang selain butuh physical damage, Iran langsung ngambil Lancelot buat ngejawab Hanzo-nya juga biar Hanzo-nya nggak semena-mena ya. Karena patch terbaru dari Hanzo ini lumayan balancing yang unik, Ranger Mas. Yes. Kalau nanti Hanakage-nya itu tumbang atau darahnya hilang, nanti Ultimate Pinnacle Ninja-nya ini bakal 2 kali lipat. Jadi kalau di level 12 itu 18 detik, bisa jadi 36 detik cooldown-nya. Lama. Oke. Jadi ini dia. Di game yang kedua, apakah para pasukan Oman berhasil kembali mendapatkan 1 poin setidaknya? Atau bahkan Iran yang akan kembali mendominasi dengan 2-0 tanpa balas untuk para pasukan dari tim Oman. Jadi buat kalian semua tanpa berlama-lama, let's go to the lane of town. Wah ini dia ya, munculnya Hanzo. Dan ini kebetulan ini kayaknya skin barunya Hanzo nih yang Emerald ya. By the way, ini dia Hanzo dengan kekuatan dimana dia sangat mudah sekali untuk mendapatkan monster jungle. Dan habis itu bisa langsung nyebrang, bisa langsung ngamanin objektif lain. Bisa secepat mungkin juga mendapatkan level yang kedua. Dan ini dia nih, Lancelot minusnya ya farmingnya ya agak-agak lama dikit sih. Cuma setidaknya di detik 40-an udah selesai. Otomatis bisa lumayan mengimbangi lah rotasi awalnya. Apalagi dapat Little Wanderer. Dan mau nyebrang tuh kayaknya ya. Ada indikasi dari Abol Fazl bahwa ternyata dari Fire Beetle-nya masih kosong, masih belum diapa-apain. Cuma sepertinya Mahdi memilih untuk yaudah jungle di dalam aja. Oke, tapi ini jangan lupakan Profesor, kalau dia menggunakan Hanzo, pastikan dia juga yang ngerusuh, Profesor. Jangan sampai dia yang kalah temponya. Kalau dia yang kalah temponya, ini akan sangat berat. Dan lihat Amir Ali di pressure abis-abisan sama Cloud-nya. Dan langsung ada flicker for defensive dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Oman kali ini. Karena pressure yang diberikan oleh tim Iran di arah mid lane lebih kuat dengan adanya Grok tersebut. Wah ini dia ya Grok ya. Dimana dia bisa melakukan blokade terhadap minion dan permainan agresif juga bisa dilakukan, tapi ya Al-Ghassani udah nggak ada flicker, jadi harus lebih berhati-hati. Oke, tapi depan sana First Blood berhasil mendapatkan double kill. Oh, pertukaran cukup adil, tapi bakal coba dikejar oleh sosok seorang Lancelot. Mahdi benar-benar bersinar dengan pancarnya dan bahkan Tonros yang on point dapetin 2 poin kill mahal tuh Profesor. Oh, tapi mahal banget juga ya trade-nya ya dari Mahdi ya, double kill soalnya. Sementara pertukaran dari Al-Breaky cuma 1 nih, hanya cuma dapat Poira. Dia buat sekarang harus bergerak lagi ke arah turtle dan seperti turtle-nya cukup cepat. Langsung di burst, langsung di retry sepertinya. Oke, setelah di retry lihat jungle-nya langsung digerogotin kembali. Dan bahkan di sini tertinggal 1 point kill dari Al-Breaky. Posisi dari Alfolia menjadi target utama lagi. Tapi lihat Ali kan bisa menyelamatkan timnya dan bahkan flickernya. Karena yang salah Profesor. Hampir saja dapetin poin kill, tapi sayang sekali Al-Kharusi salah flicker. Arahnya berbeda dengan pergerakan dari para Eve. Wah ini dia ya, perbedaan yang sangat signifikan sekali. Arahnya dan juga mungkin dari targetnya yang kurang on point. Mungkin harus dicoba lagi dan ini dia percobaannya. Percobaan kedua, tapi kali ini berbeda Profesor. Alforia akan ter-take down. Berbeda dari kasus yang sebelumnya. Oh my god, Mahdi terlalu terburu-buru menggunakan punchernya, tapi ternyata miss Phantom Execution-nya Profesor. Sayang sekali, terlalu terburu-buru hingga punchernya cooldown dan bahkan Phantom Execution-nya tidak berhasil mengenai damage instan menuju ke arah Zuxu. Itu dia, ada Pinnacle Ninja lagi yang dikejar dan di top lane Amir Ali masih aman aja sepertinya ya. Dan sementara itu di bagian mid lane ada freeze yang dilakukan secara paksa oleh Al-Ghassani. Sepertinya udah lumayan terlambat gak sih untuk melakukan freeze, tapi mungkin mereka ngelakuin freeze biar ini duo midnya dari Ali dan juga Pouria tidak semena-mena untuk langsung jalan ke gold lane Ranger Mas. Ya, supaya Haritnya tetap gak bisa dibantu dan bahkan lihat pergerakan dari sosok Hanzo-nya.
mencari terus di mana dari Eve berada. Ke arah belakang, bermain dengan Pancer Tonros yang terlalu sakit, Profesor. Ini berasa sih. Ini boleh respect sih ya untuk Al-Karusi. Karena nggak bisa dia ternyata nahan dealing damage lama-lama. Blessing Duet. Oh, Blessing Duet gak kena. Sedangkan Amir Ali masih coba untuk bertahan dan Al-Breaky. Kali ini miss dari damage yang diberikan. Informasi didapatkan dengan adanya The Way of Dragon dari Al-Karusi. Amir Ali memilih untuk mundur ke arah belakang dan turtle kembali di tangan para pasukan dari tim Iran. Wah, ini turtle gratis lagi ya. 2 turtle tanpa adanya pertukaran. Dan sementara itu untuk kita melihat Al-Breaky, ini juga baru dapetin 2 kill dan sulit banget untuk tersentuh dan baru fight lagi. Oke, Brave Fighters berhasil memancing dari Pauria. Kali ini mengeluarkan flicker untuk defensif, tapi di belakang sana damage dari seorang labu-labu tidak cukup. Sedangkan para pasukan dari tim Iran, mereka tidak ada yang bisa termakan, ter-takedown. Cuma flicker aja yang keluar dari Pauria. Oh ini ya, flicker yang dipaksa karena emang tadi ada ancaman dari Al-Breaky, ada efek knock-up airborne juga yang perlu di-respect. Sementara untuk pemilihan item, glowing one-nya udah jadi dari Pauria, dikejar lagi sama Mahdi. The Way of Dragon menuju ke arah seorang Lancelot, tapi ternyata belum bisa ditangkap oleh para pasukan dari tim Oman. Gak ada damage tambahan, karena tidak ada yang bisa combine dengan Chow selain Lapu-Lapu ataupun Hanzo. Wah ini nih ya, early game yang mulus banget seperti dari Iran. Dan Mahdi yang masih belum bisa dihentikan, sepertinya farmingnya bahkan menang 2 level dibandingkan Hanzo yang instan untuk melakukan farmingan, Ranger Mas. Wow, bermain dengan luar biasa Pancernya. Masih coba bertahan dan bahkan lihat itu dia. Masih Mahdi mendapatkan jungle-nya Mahdi. Cukup luar biasa berdansanya. Dan di sisi sebaliknya Abul Fazl terlalu keras untuk bisa dimakan sama seorang Al-Breaky. Oh, ini emang benar-benar power kayaknya dengan Lancelot ya. Karena emang terbukti dia lancar banget untuk mainin dari puncture-nya, penuh dengan perhitungan. Dan sementara untuk Scavenger diambil lagi oleh Amir Ali. Dan mau melakukan pressure seperti Ranger Mas menuju ke arah bagian gold lane. Yes, Godlin, Al-Rakidi. Kali ini akan menjadi target utama, tapi jangan lupakan ada Al-Breaky standby dan langsung ada Blazing Duet for defensive. Ali terkena damage tapi tidak cukup dan bahkan Chow-nya kali ini harus berhati-hati. Ingat ada turtle. Oh, flickernya karena yang salah dan tertangkap di depan sana Al-Karusi. What happened? What are you doing Al-Karusi? Oh, buang flicker dan bahkan harus kehilangan di bagian bottom lane-nya. Turretnya pun hilang, gak bisa di defense. Al-Alawi pun lihat setengah darah hilang Ranger Mas. Itu kayak cuma dipok-pok doang deh. Di puncture, Tonros, dan top lane masih menerima pressure yang sama. Bisa dapat 2 objektif seperti dari Iran, dapat turtle dan juga dapat turret. Ini kurang cair apa coba? Ya secara barengan ya Profesor ya. Jangan lupakan itu. Secara bersamaan, sedangkan posisi dari Al-Karusi kembali lagi masih berpikir untuk juga cara dia bertahan. Duel Dragon menyelamatkan dirinya, malah sebaliknya Al-Rakadi kali ini nggak boleh dia termakan dengan damage yang diberikan oleh Mahdi. Ingat, memang nggak punya Phantom Execution Profesor, tapi Tonrosnya kalau ke arah Cloud itu bisa setengah darah lebih Profesor. Kalau udah pasti ya, Cloudnya juga kan ini dalam keadaan yang under banget, pressure-nya masih on. Mid lane akan menjadi target selanjutnya dan apakah bakal dive dari Mahdi? 3 minion ditahan. Kayak bakal dive kah? Dive. 1, 2, itu dia. Dan itu dia. Ujungnya aja udah seperempat terkena. Untuk dari Arkadi dapatkan, itu dia. Combo Chobro double kill dari tim Iran. Dan Ruin of Sword membuat para pasukan dari tim Oman mereka terhentikan pergerakan di arah mid lane Iran. Out of nowhere. Gameplay Symphony of skill yang sangat luar biasa bagus. Wah itu dia ya. Ternyata fightnya cuma berempat Ranger Mas. Ternyata Mahdi tadi cuma menjadi umpan. Dan sekarang Pauria dikejar lagi, digigit. Dan masih bisa survive sepertinya. Dan hilang seketika. Itu dia. Ketika nantinya tubuh dari Hanzo-nya itu, dari Hanakage-nya tuh hilangnya pas bener-bener darahnya habis Ranger Mas. Lihat, cooldown-nya akan sangat lama untuk Al-Breaky. Wah. Ini terus-terusan gameplaynya nggak dihentikan sih. Dibekuk ya. Dibekuk dan bakal lihat Dwarf Dragon-nya untuk defensif tapi nggak cukup untuk nahan damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Iran. Mereka berregroup secara bersama-sama. Oh ini permainan yang cukup langsung menguasai area purple buff ya, tapi masih mau di defense. Oke, mode defense Breaky? yang dilakukan tapi Breaky
gagal dapetin Pouria. Ini Pouria udah bener-bener berada di dalam lindungan para pasukan tim Iran lainnya. Oh, Davin, Mahdi, Sakit really? sih. Mahdi, ting-ting bukan permen, ting-ting bukan biskuit, Mahdi kerasukan Kaltezi nampaknya kali ini, Profesor. Jujur iya sih, dia penuh akan kalkulasi juga dan ternyata Al-Alawi dia War Axe Ranger Mas pantas banget, dia menerima damage dengan sangat-sangat dalam. Dia belum punya Dreadnought Armor, dia belum punya pertahanan dari segi defensifnya dia atas Lancelot. Sementara kalau kita lihat dari Mahdi, dia udah punya Endless Battle yang tentunya akan memberikan true damage lagi dari Lancelotnya Mahdi. Sementara untuk Pouria, dia udah susah banget mau dikejar sama Albreaky karena dia udah punya Blood Wings sekarang. Ya, Blood Wings-nya tersebut yang membuat Pouria kali ini bisa sustain dan punya damage juga. Dan jangan lupakan Al-Rakadi nggak bisa sembarangan diving ke arah Pouria. Walaupun diving dia pastikan stacknya ada. Tadi balik itu semua ada sosok dari Albreaky menargetkan seorang Pouria, tapi terlalu keras. Dibalik dengan zaman force blazing dan for defensive ternyata nggak cukup. Walhasil dari Tectonic Charge, double kill. Damage sangat sakit dari sosok seorang Grok dan Ale. Featuring dengan Amir Ale berhasil mendapatkan double kill. Wah, ini dia ya, langsung juga nge-push dan nge-rush karena dari di bagian base turret. Base turret hilang di bagian mid lane, wave minion masih banyak dan lihat Al-Alawi juga harus menerima damage yang sangat dalam sekali dari Amir Ali. Amir Ali, featuring Ali. Ini dua kombinasi yang mematikan untuk para pasukan dari tim Iran dan harus diperhatikan oleh para pasukan dari tim Saudi Arabia. Karena combo mereka, symphony of skill mereka emang ngeri banget, Profesor. Ngeri banget ya, Tectonic Charge, Blazing Duet. Sama seperti yang tadi Ranger Mas bilang, ini kekuatan dari kayak Watch. Oh, The Way of Dragon. Oke, The Way of Dragon. Tapi nampaknya ditutup jalannya. Dan itu dia, Win of Throne dari Abel Puzzle. Kembali lagi menghentikan dengan Real World Manipulation dan Walter. Double kill, again and again. Symphony skill antara Ali dan juga Amir Ali membuat para pasukan dari tim Oman mereka kehilangan dua pemainnya. Coba untuk melakukan defensif dari seorang Breaky. Coba mundur ke arah belakang, tapi damage-nya tidak bisa dibendung. Terlalu sakit, terlalu besar. Menghilangkan Pinnacle Ninja dengan sekejap. Wah, masih ya nge-push di bagian bawah. Ini kayaknya Iran bener-bener mau endgame. Perbedaan 13.000, Flicker. The Way of Dragon. Oh, di cancel sebenarnya. Gagal di cancel begitu saja. Flicker prediction yang dilakukan oleh seorang Pouria merasa membuat dirinya selamat. Tapi lihat, para pasukan dari tim Iran, mereka tidak memiliki wave lagi. Mereka harus di-clear dengan cepat, satu persatu wave-nya hilang. Dan Mahdi masih bisa selamat, di dodge begitu saja. Di arah top lane, para pasukan dari tim Oman akan kehilangan lagi satu turretnya. Karena zoning out yang dilakukan para pasukan dari tim Iran, sudah pasti itu bisa tembus. Wah, udah pasti ya, ini bener-bener langsung 3-lane push, dikejar 14.000 gold, gak berhenti. Mau coba untuk dihajar oleh Hanzo, Albreaky gak punya damage yang cukup sebenarnya Ranger Mas dan langsung ditutup saja karena Lord sudah memanggil untuk kurun waktu 10 detik dari sekarang. Untuk point kill item bisa kita lihat Malefic Roar dan sepertinya Mahdi TZ sesaat lagi akan bikin Blade of Despair, Ranger Mas. Oh, Blade of Despair, harga yang sangat mahal. Tapi itu worth it ketika dari Mahdi berhasil mendapatkan 13.000 gold difference dari tim Iran. Udah pasti ya. Nih masih beranjak loh ke 14.000 loh untuk goldnya. Sementara Oman, mereka bener-bener mengandalkan 2 kill dan 2 killnya juga dari Albreaky. Sementara setelah dapetin 2 kill itu nggak ada poin kill lagi yang didapatkan. Sisanya semuanya didapatkan oleh Amir Ali, oleh Mahdi. Wah, beralih? Wah, Amir Ali menuju ke arah backline. Menargetkan sosok dari seorang Al-Rakadi. Tapi mereka tidak menunggu ke arah Lord. Mereka mencoba untuk memaksa dan Al-Rakadi. Almost take down dengan ada Amir Ali di depan sana. Maka para pasukan dari tim Iran udah mulai dive in. Tectonic Charge kali ini masih ditahan oleh para pasukan dari tim Iran. Amir Ali mencoba melakukan zoning out. Dua Dragon dia tertahan tembok. Tapi fokus dengan Tectonic Charge. Ali! Double kill, looking for wipeout, dan Iran take the series. 2-0 tanpa balas. Jujur walaupun Mahdi bermain dengan luar biasa, Amir Ali bermain dengan luar biasa. Tapi Ali. Sosok roamer dengan groknya. Ini benar-benar bisa menghancurkan pertahanan dari Oman. Asli ini grok gak main-main dari tadi, tech charge-nya on point, selalu kena tembok.
selalu memberikan efek knock up airborne. Dan itu yang kita tunggu dari patch terbaru ya. Di saat roamer itu banyak banget yang di-adjust. Walaupun darahnya dikurangin tapi defense-nya emang dinaikin Ranger Mas. Agar lebih sustain di team fight. Itu dia. Ali. Memang mengerikan dari Grok tersebar. Dan langsung kita menuju ke MVP. Let's go to the MVP. Wah ini MVP kayaknya Ali sih kalau buat aku pribadi ya. Memang Gue juga. melihat bagaimana Ali ini memberikan tech charge yang luar biasa, on point sekali. Tapi ya emang bener sih, dieksekusi juga untungnya kan. Ada Amir Ali, ada Mahdi tadi. Dan emang ini Lancelotnya beda sih. Dan oke, kita langsung aja menuju ke arah MVP-nya. Walaupun siapapun MVP-nya, gue tetap menuju ke arah Ali. Karena Setuju. Ali yang dari tadi berbuat. Dan itu dia Ali, Ali. 4-0-13. Gila, kill participation aja 100% loh soalnya kan. Emang wajar sih ini dia jadi MVP juga. Dan dia juga tadi respect ya ke Blade Armor untuk bisa memberikan pantulan damage dari Cloud Al-Qadari. Oke, tapi Profesor kita lihat Al-Rakadi. Mahdinya Ini nih juga bersinar, Mahdinya. bersinar udah pasti ya. Dengan emblem assassin, trill, killing spree tadi. Dan bahkan ada satu pemain yang walaupun dia sebenarnya mungkin bisa jadi cikal bakal MVP, tapi jujur dia jatuhnya bakal jadi shadow strike raja untuk di game ini, yaitu adalah Amir Ali. Setelah mendapatkan Savage, dia tetap menjadi orang yang berperan penting untuk ngedeal damage. Dan sepertinya kalau dilihat dari lagi-lagi gold difference-nya Ranger Mas di 17.000 lagi kayaknya. Gila, jauh banget gold difference-nya, Profesor. 17.000 dengan ini perbedaan jauh sih ini, jujur jauh banget sih. Ini sih core-nya bahkan dari gold lane-nya udah gak bakal bisa ngejar kalau udah 17.000. Di menit 13 berat, jauh. Dan jungle-nya udah pasti sulit untuk farming. Dari ngomongin ke arah turret damage aja, kita lihat. Dari Iran dapetin banyak banget full berbanding terbalik dengan Oman. 2.000 doang ya. Dan itu jujur kalau tadi Ranger Mas sempat lihat ya gap goldnya. Al-Rakadi sama Amir Ali itu bedanya 6.000 loh. Padahal mereka sama-sama gold lane. Jadi ya ini menandakan jelas ya Iran memiliki keuntungan yang lebih jauh di game yang kedua ini. Jadi emang wajar aja kalau perbandingannya seperti ini 17.000. Oke, tapi itu dia perbandingan yang sangat jauh menandakan kemenangan dominasi penuh dari para pasukan tim Iran.